Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun sebelumnya perkenalkan, nama saya Rasti Silaja, NIM 2120 203862202051, Prodi Akuntansi Syariah. Adapun tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas UTS Ekonomi Makro Islam, yang dimana dosen pengumpul saya adalah Pak Zulkarnain MSI. Di mana pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin materi yaitu pertama, uang; kedua, inflasi; ketiga, kebijakan moneter; keempat, sumber-sumber penerimaan negara ekonomi Islam; kelima, pengeluaran negara menurut ekonomi Islam; dan yang terakhir adalah peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Di mana dalam materi pertama yaitu uang. Uang adalah alat pembayaran yang sah yang dapat diterima secara umum, secara konvensional sedangkan secara konvensional uang merupakan modal yang berdasarkan nilai pada waktunya. Sedangkan menurut Islam uang berdasarkan sebagai alat pembayaran. Uang pertama kali digunakan di Cina. Yang pertama kali digunakan di dunia sebagai alat pembayaran adalah 1 mata gram. Dan yang materi kedua adalah inflasi, di mana inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dengan jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas dan mengakibatkan kenaikan harga barang pada barang lainnya. Nah, di mana jenis-jenis uang ada tiga, yaitu inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Kedua, inflasi dilihat dari penyebabnya, dan yang terakhir adalah inflasi dilihat dari sumbernya. Nah, di mana materi ketiga yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengatur uang yang beredar, inflasi, dan untuk memelihara stabilitas ekonomi suatu negara. Di mana instrumen kebijakan moneter ada dua, yaitu berdasarkan konvensional dan Islam. Nah, di konvensional ada 4 bagian, yaitu operasi pasar modal atau open market operation, yang dimana pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau memelihara surat-surat berharga milik pemerintah. Dan kedua adalah fasilitas diskonto atau diskonto rate, yang tingkat bunga ditetapkan pemerintah atau bank-bank umum yang menjamin ke bank sentral. Yang ketiga adalah rasio cadangan wajib, yang dimana atau biasa dikenal dengan reserve regulation ration, atau bisa disebut dengan mengubah jumlah uang yang beredar. Dan yang terakhir adalah imbauan moral atau moral persuasi, di mana mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang yang beredar. Sedangkan menurut Islam ada 4, yaitu reserve ration, dan yang kedua adalah moral recession, dan yang ketiga adalah lending ration, dan yang terakhir adalah revenge ration. Nah, di mana materi keempat yaitu sumber-sumber penerimaan negara menurut ekonomi Islam, di mana ada beberapa yang di dalamnya itu pertama, sedekah dan zakat. Sedekah pada dasarnya terdiri 2 kelompok besar, yang dimana sedekah wajib dalam bentuk zakat fitrah dan zakat mal. Yang kedua yaitu sedekah sunnah yang dalam bentuknya infak, sedekah syariah, dan hadiah, hibah, dan wakaf. Dan yang kedua, penerimaan negara yaitu ganimah atau anfal. Ganimah atau anfal adalah harta rampung perang adalah harta rampas perang atau segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslim yang diperoleh melalui peperangan dengan orang kafir. Dan yang ketiga yaitu fai. Fai menurut bahasa adalah arul, yang berarti kepemilikan. Menurut istilah fikih atau fai adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum muslim dari harta orang kafir yang diperoleh dari damai tanpa perperangan. Keempat yaitu kharaj atau pajak tanah.
yang merupakan hak kaum muslim atau tanah yang diperoleh dan menjadi bagian dari ghanimah dari orang-orang kafir, baik melalui peperangan maupun melalui perjanjian damai atau fai. Yang keempat yaitu jizyah. Jizyah adalah hak Allah yang diberikan kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir sebagai tanda tunduknya mereka kepada Islam. Dan keenam yaitu usyur atau dipungut terhadap perdagangan penduduk kafir harbi atas barang dagangan yang mereka melewati perbatasan negara. Dan yang ketujuh yaitu khumus menurut Abu Ubaid adalah perselima ganimah dari ahli harbi, rikas, dan lukadah. Materi kelima yaitu sumber pengeluaran negara menurut ekonomi Islam. Pengeluaran negara dalam ekonomi Islam adalah penggunaan dana sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah infak berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pengeluaran negara dalam konteks ekonomi Islam harus mencakup prinsip-prinsip syariat dan nilai-nilai Islam yang mengatur penggunaan dana publik. Yang dimana prinsip-prinsip pengeluaran negara dalam ekonomi Islam terbagi atas 4, yaitu prinsip keadilan sosial dan redistribusi kekayaan negara bertanggung jawab untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dan yang kedua yaitu prinsip keseimbangan antara kebutuhan umum dan kepentingan individu. Dan yang ketiga, prinsip pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah prinsip pengeluaran yang sesuai dengan prioritas syariah. Pengeluaran negara dalam ekonomi Islam harus sesuai dengan prioritas syariah. Pengeluaran ekonomi Islam ada 4, yaitu zakat, yang dimana dana yang diperoleh dari zakat digunakan untuk membantu fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, serta untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan kedua adalah infak dan sedekah. Infak adalah sumbangan sukarela yang diberikan oleh individu atau kelompok untuk tujuan kemanusiaan sosial dan pembangunan. Nah, sedangkan sedekah adalah pemberian secara sukarela untuk membantu orang lain dan memenuhi kebutuhan sosial. Dan yang ketiga yaitu kharaj, yang dimana dana yang diperoleh dari kharaj dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir adalah pendapatan negara. Sumber pengeluaran negara yang berasal dari pendapatan diperoleh dari pemerintah, seperti pendapatan dari pajak, cukai, royalti, dan sektor publik lainnya. Pendapatan negara ini harus dihasilkan dari sumber yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam kendala dan tantangan dalam pengeluaran negara dalam ekonomi Islam yaitu ada 3. Pertama yaitu korupsi dan kebocoran anggaran. Dan yang kedua, pengelolaan sumber daya ekonomi yang tidak efektif. Dan yang ketiga yaitu ketidakseimbangan antara sektor ekonomi. Dan materi terakhir adalah peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Zakat sebagai sumber pendapatan, di mana pemungutan zakat dikumpulkan dari individu yang ditetapkan individu muslim yang memiliki kekayaan yang melebihi nisab atau ambang batas yang telah ditetapkan. Nah, penggunaan untuk kesejahteraan sosial dalam penggunanya untuk kesenjangan sosial. Zakat dikumpulkan dapat digunakan untuk program-program kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan memperbaiki kondisi sosial. Di mana salah satu faktor yang menyebabkan masih rendahnya penyaluran zakat lewat lembaga pemerintah adalah karena masyarakat muslim masih cenderung menyalurkan zakatnya melalui amil zakat yang berada di lingkungan tempat tinggalnya seperti masjid atau musola, atau memberikannya langsung kepada penerima zakat yang berhak. Itulah beberapa materi yang bisa saya sampaikan dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.